karena aku ngerasa kalau semisalkan diri aku ini tuh diciptakan bukan untuk ada di sini gitu. Berat ya. Aku pernah 1 bulan itu nggak ngapa-ngapain sama sekali, kamar berantakan, cuti kerja, kuliah keganggu, benar-benar diem aja di kamar, nggak mandi, nggak makan, sampai akhirnya aku dilarikan ke IGD teman-teman. Ini tuh bisa dinyatakan sembuh nggak sih? Aku pernah waktu itu tuh kayak sampai aku ngehindarin orang-orang, aku menghapus kontak-kontak orang-orang, aku ngehapusin followers aku. Ada orang yang menghakimi orang-orang yang punya penyakit mental ini kayak kurang iman, terus nggak punya agama, padahal kan belum tentu ya. Suka makan tahu? Suka. Widih. Kalau cewek sukanya apa? Dia Oh my god. bisa ngebikin jadi Oh my god. Geli ya. Tes. Oke, masuk. Mari kita mulai. Cerita dari Lengkong. Cerita satu, cerita semua. Oke, sahabat on cam, balik lagi bersama aku Ahmad Aku dan Ipa. di episode cerita dari Lengkong. Episode berapa? Season 4, episode 4. Oke, dan di episode ini kita bakalan ngebahas tentang apa ini? Kita bakal ngebahas seputar yang berkaitan sama anak remaja sekarang nih. Apa tuh? Biasanya kan anak remaja sekarang tuh kayak apa ya? Istilahnya tuh punya banyak tekanan lah, Iya. pressure lah. Kira-kira apa tuh? Nah, jadi di episode sekarang kita bakalan ngebahas mental health yang berjudul Grow Awareness About Mental Health. Oke. Nah, sahabat on cam, kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik yang tentunya bakal sharing sama kita seputar mental health. Langsung aja kali ya kita tanyain. Boleh. Halo Kak, boleh perkenalkan sebelumnya? Halo, nama aku Ananda. Sekarang kesibukan aku sebagai mahasiswa dan juga aku sebagai pekerja di salah satu manajemen. Keren banget. Keren. Kuliah sambil kerja. Ini mah independent woman banget ya. Independent Ciri-ciri wanita tangguh. Mandiri lagi ya. Ya, alhamdulillah ya. Oh iya, by the way belum nanya kabar. Oh iya, nih gimana kabarnya? Kak? Alhamdulillah sedang baik-baik saja. Aduh. Kalau Cemet gimana? Sedang baik-baik aja? Alhamdulillah. Baik terus dong. Masya Semua. Allah. Masya Allah. Maunya dipanggil apa nih? Oh, bebas sih. Teteh aja mungkin ya, biar enak. Tenda aja. Sunda banget ya. Iya. Sangat Teteh menyunda kakak. banget. Iya. Ya kan dari Sumedang ya? Iya, dari Sumedang. Sumedang itu apa? Tahu. Tahu. Sumedang. Lapar ih. Suka makan tahu? Suka. Widih. Kalau Cemet sukanya apa? Dia Oh my god. Ini mah agak bucin-bucin gitu lah ya. dikit kayak gitu. Kandari, tadi kan kita punya ngangkat tema mental health nih. Betul. Punya nggak sih pengalaman-pengalaman yang seputar mental health ini? Oh, punya banget dong. Apa Makanya aku ada di sini berarti aku punya. Ah, iya juga Iya ya. iya benar. Boleh nggak sih diceritain? Sharing ke gitu sahabat ya, on cam kita. gitu. Boleh banget. Halo teman-teman semuanya, kebetulan aku di sini berdiri di sini diundang sama teman-teman ini yang ada di samping aku. Aku tuh salah satu pengidap bipolar, episode depresi berat, gejala psikotik teman-teman. Kenapa sih aku bisa didiagnosa seperti itu? Karena ada beberapa tekanan teman-teman. Salah satunya yaitu pekerjaan dan juga dari lingkungan perkuliahan. Tapi nggak cuma itu aja gitu. Ada faktor penyebab yang lebih besarnya yaitu dari keluarga juga teman-teman. Kebetulan aku anak tunggal dan sekarang aku sedang merantau di Bandung sebagai pelajar tentunya. Seperti itu sih. Udah anak tunggal, ngerantau, mandiri, independent woman banget Iya. ya kayak Ya, gitu. kayaknya kalau aku jadi Kanda ini belum tentu kuat, Cemet. Apalagi aku cowok. Aduh. Kamu harus. Anak bungsu lagi. Oh iya, aduh. Anak terakhir. Jadi kalau mental mungkin lebih kuat. Iya gitu. Oh ya pengen ini dong, pengen nanya, boleh? Boleh banget dong. Kayak gini. Nah, sejak kapan sih Teteh, kakak Ananda ini tuh kesehatan mentalnya tuh mulai terganggu? Sejak kapan awalnya?
Mungkin kalau semisalkan diceritain sejak kapan, mungkin dari kecil ya. Cuma mungkin aku belum terlalu belum terlalu memperhatikan kepada kesehatan mental aku, teman-teman. Jadi aku belum terlalu aware juga sama diri aku kayak gimana. Cuma pas aku sadarnya itu sejak papa aku meninggal, teman-teman. Papa aku meninggal di saat aku kelas 3 SMP, yang jadi aku benar-benar bergantungan sama papa aku karena mama aku juga udah meninggal sejak aku kelas 6 SD. Jadi aku nggak punya siapa-siapa. Jadi otomatis setelah papa aku meninggal, aku benar-benar kayak aduh pelangap-pelongo gak jelas nih, aku harus bergantung ke siapa lagi selain sama diri aku sendiri. Sedangkan aku tuh dari kecil, dari umur 40 hari aku tuh udah tinggal sama nenek aku. Jadi aku nggak tinggal sama orang tua. Jadi aku tuh ngerasanya kalau misalkan aku cerita sama nenek aku itu aku kurang generasinya itu beda gitu Iya, loh, teman-teman. betul. Generasinya itu beda. Jadi ya aku ngerasa aduh ini kenapa ya hidup aku kok gini banget gitu. Nah dari sejak SMP itu aku mulai memperhatikan kesehatan mental aku. Aku tuh menyadarinya karena aku sering menyakiti diri aku, kayak sering barcode, Self harm ya. terus sering pengen bunuh diri juga. Mohon maaf banget ya teman-teman sini. Ya itu sih yang paling di titik terendah aku. Aku pengen kayak aku ngapain ya hidup di sini kalau semisalkan orang tua aku aja udah nggak ada. Aku anak tunggal, terus aku harus berharap lagi sama siapa gitu. Waduh, berat ya. Nih, ternyata hatinya benar-benar kuat banget. Kuat ya. banget ya. Buat sahabat on cam yang tadi disaringkan sedikit sama Kak Ananda, itu bisa membuat kita lebih bersyukur lagi. Saya juga Betul. kesentuh hatinya dari cerita Iya sih. Kakak Ananda Kayaknya ini. aku juga kalau misalkan jadi Kanda ini nggak akan sanggup, Nggak akan nggak kuat. bener. Bener nggak akan kuat. Wah, hebat. Bisa ada di posisi sekarang itu masih Iya. kuat dengan keadaan mental yang bener Di ini ya apa istilahnya? Sangat Iya. ya Kita masuk ya langsung ke pertanyaan yang kedua. Boleh. Nah, apa sih yang Kanda rasain ini selama ngalamin hal itu? Boleh diperulang lagi pertanyaannya? Oh boleh. Boleh. Kayak apa sih yang Kanda rasain selama ngalamin hal itu? Selama apa sih namanya? Bipolar ini? Yang pastinya terganggu banget, apalagi sama pekerjaan, sama kuliah. Aku pernah 1 bulan itu nggak ngapa-ngapain sama sekali. Kamar berantakan, cuti kerja, kuliah keganggu, benar-benar diem aja di kamar, gak mandi, gak makan, sampai akhirnya aku dilarikan ke IGD, teman-teman. Dari bipolar itu tuh bisa jadi penyakit ke fisik juga ternyata. Aku sampai dehidrasi, terus HB aku turun, segala macem. Dan selama 1 bulan itu aku sering banget, hampir tiap minggu aku masuk rumah sakit gara-gara bipolar itu. Benar-benar ngeganggu banget ke segala macam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari aku gitu. sangat ngeganggu ya pastinya. Mengganggu banget. Nah itu dari Kak Ananda ini gimana sih cara Minimalisir. meminimalisir supaya kehidupan sadarnya itu nggak keganggu? Kalau semisalkan untuk cara meminimalisirnya belum ada ya teman-teman, karena aku juga sekarang masih perawatan psikiater, baru jalan 2 bulan. Aku jujur banget ya, aku belum bisa meminimalisir ke kehidupan aku sendiri. Jadi berjalan aja teman-teman. Kalau semisalkan aku lagi ada di fase aku depresi banget, ya udah aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku bisa aku nggak bisa ngapain, aku nggak bisa ngontrol diri aku sendiri, aku nggak bisa ngontrol orang lain. Aku pernah waktu itu tuh kayak sampai aku ngehindarin orang-orang, aku ngehapus kontak-kontak orang-orang, aku ngehapusin followers aku, terus aku ngehindarin orang-orang yang emang ada di real life aku. Terus mereka bertanya-tanya, aku kenapa? Yang yang sebenarnya yang ada gangguannya itu diri aku sendiri, bukan dari orang-orang sekitar gitu loh teman-teman. Jadi cukup mengganggu sekali ya ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau semisalkan teman-teman tidak ditangani secara serius, kalau semisalkan teman-teman sama seperti aku, pengidap seperti aku, sebaiknya sih langsung aja untuk menangani itu ke yang bersangkutan seperti itu. Berarti gak boleh ya self diagnosa kayak gitu. Iya, nggak boleh banget teman-teman, nggak boleh. Harus. Aku juga awalnya diagnosa kayak gitu, tapi ternyata itu tuh nggak meringankan sama sekali. Aku minum obat-obatan gak jelas, malah aku sakit fisik jadinya, bukan meringankan. Gitu teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak tertekan atau banyak tekanan gitu, jangan asal
self diagnosa ya, mending langsung aja ke psikiater atau ke Betul. psikolog ya. Yang- Karena kalau misalkan kita self diagnosa itu kita kayak minum ini, minum itu yang akhirnya nanti ketergantungan. Mending langsung ke pada ahlinya aja yang gitu. lebih ngerti kayak gitu. Nah, Kanda, tadi kan Kanda bilang dokter ya? Ya, Nah, kata dokter tuh ini tuh bisa dinyatakan sembuh nggak sih penyakit ini tuh, dan kalau iya, bagaimana proses penyembuhan yang Kanda tempuh sampai bisa sembuh? sebenarnya sih untuk bipolar sendiri ya itu tuh nggak bisa sembuh karena ini tuh bukan penyakit, melainkan bawaan genetik teman-teman. Ya, dokter aku bilangnya seperti itu sih. Cuma untuk perawatan yang sedang aku jalanin sekarang itu tuh kurang lebih selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun aku harus konsumsi obat-obatan, sekitar ada 4 macam obat-obatan dikonsumsi pagi dan malam. Itu cukup membantu, cuma kadang ada fase dimana aku tuh benar-benar gak bisa kontrol emosi aku dan fisik aku sendiri. Aku sering kejang-kejang, aku sering sesak nafas, dan itu tuh harus banget dilarikan ke EGD. Karena kalau misalkan udah kayak gitu, itu bisa mengancam jiwa aku dan nyawa aku sendiri. Seperti itu teman-teman. Kalau dinyatakan sembuh, kayaknya jauh sekali sih kalau misalkan untuk sembuh jauh. Apalagi dengan kondisi aku yang sekarang belum punya siapa-siapa ya teman-teman. Pasti teman-temannya punya ya yang namanya kebutuhan khusus untuk kalian itu bersandar terhadap seseorang. Tapi kan di sini posisinya aku nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang tua, dan aku juga sayang banget aku juga di pertemanan aku kurang oke, dan di percintaan juga kurang oke. Jadi benar-benar sangat mengecewakan lah kalau istilahnya dalam kehidupan aku. Jadi sangat udah deh pasrah aja deh. Makanya aku pengen bunuh diri, aku pengen itu karena aku ngerasa kalau misalkan diri aku ini tuh diciptakan bukan untuk ada di sini gitu. Berat ya. Langsung aja kali ya ke pertanyaan terakhir. Apa tuh kira-kira Cimen? Jadi nih, dari Kak Nanda ada nggak sih kayak saran-saran atau nasihat buat orang yang mengalami hal yang sama seperti Kak Ananda rasakan? Kalau misalkan saran atau nasihat, jujur aku sendiri juga belum bisa ya teman-teman, karena aku baru jalan 2 bulan untuk perawatan ini. Cuma untuk teman-teman yang mungkin sedang ada di posisi aku, teman-teman boleh banget untuk langsung aja ke yang lebih profesional biar langsung ditangani. Jadi teman-teman nggak self diagnosa sendiri ya teman-teman, biar langsung nanti didiagnosa sama yang lebih ahli juga. Dan teman-teman jangan menganggap posisi ini tuh sebagai penyakit, tapi anggap sebagai rezeki teman-teman. Karena aku sebagai pengidap bipolar, aku bisa melakukan segala hal yang aku pengen. Belum tentu orang normal itu bisa melakukan apa yang merekanya inginkan, seperti itu. Oke, mungkin aku juga ada tambahan kali ya. Kadang ada orang yang menghakimi orang-orang yang punya penyakit mental ini kayak kurang iman, terus nggak punya agama. Padahal kan belum tentu ya. Kadang kita udah beribadah, tetap aja kayak kita butuh untuk mencurahkan gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton atau sahabat on cam, kalau misalkan kita punya teman yang mentalnya terganggu, jangan sampai kita menghakimi orang itu gitu, karena kita nggak tahu seberjuang apa mereka untuk sembuh. Udah kena kesehatan mental, terus dijudge lagi, udah menghakimi, malah udah makin terpuruk lagi. Itu sih banyak kesalahan-kesalahan yang orang yang tidak mengidap penyakit ini. Karena orang itu gak memikirkan apa perasaan yang kita hidapi. Nah, setelah saya tanya jawab tadi, lebih seru kayak kita ice breaking dulu kali ya. Kita main game supaya suasananya mencair, supaya tidak tegang. Nah, kira-kira games apa sih yang bakal kita main itu, Cimet? Kita games yang mau yang berat atau yang gampang-gampang aja? Yang gampang-gampang aja deh. Gampang-gampang aja ya. Oke, kita bakalan main sambung kata. Ingat dan sambung kata. Oke. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak kasih waktu 5 menit. Enggak lah. Enggak, kelamaan dong. Kelamaan ya. 1 detik aja. Apa tuh? Contoh. Ahmad bilang bumi. Oke. Terus lanjut. Contoh Iva bilang merah. Iya. Jadi bumi merah. Jadi ya Iva bumi merah, terus sama Kak Ananda lanjut bumi merah bla 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 gitu. Ya, Oke. gitu. Mau dari siapa pertamanya? Boleh kali ya dari aku kali ya. Oke, dari Kak Iva dulu aja. Nah, kalau misalkan salah nih ada punishment-nya kali ya.
Pasti dong. Apa tuh punishment-nya? Punishment-nya Kelamaan. Jadi punishment-nya itu ya jadi punishment-nya itu kalau kita gagal kita harus nyanyi. nah, Tapi nggak sealbum. kalau satu album nanti terpesona. Waduh. kayak lagu terpesona. Aku terpesona. Oke. Jadi kita mulai. di rapnya aja Iya. kalau yang gagal. Nah, gitu. Dari Kak Iva Oke, dulu. kita mulai ya. Aku Udah? udah. Aku seorang kapiten Aku seorang kapiten di mana? Aku seorang kapiten di mana? Aku seorang kapiten di mana di atas. Aku seorang kapiten di mana di atas. Lalu Aku seorang kapiten di mana di atas, lalu aku menginjak. Wah, dua. Oh iya. Dua, satu aja. tuh, apa nih? Ya udah kita langsung punishment aja kali Punishment ya. aja. Gitu sih. Tipis-tipis gitu. Lagu aja. Kita dengarkan suara indah dari Kanda ini. Apakah bisa bikin terpesona suaranya? Aduh, aku nggak bisa nyanyi jujur. Gak mau tipis-tipis. Dan aku aja. juga nggak hafal lagu apa ya? Bisa ngebikin jadi Oh my god. Geli ya. Boleh langsung. Apa ya? lagu apa? Lagu apa Apa ya? Rapnya aja kak. Rapnya aja. Iya. Oke. Apa ya? Lagu apa dong? Lagu apa itu? Aku kalau semisal kayak gini jadi nervous malah ya. Jadi lupa ngeblank. Apa tuh? Maunya Lagu lagu Indo atau dia lagu aja apa? gimana? Boleh. Boleh nyanyi bareng aja. Ya udah nyanyi bareng Tahu aja. nggak lagunya yang Malik Essential yang dia? Gimana? Contohnya Tahu. aja. Contohnya. Ini nyanyiin. Yang dia, yang itu. Oh. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Dia, Iya 1, 2, 3. dia. Udah cuman tahu dia doang. Ya udah segitu aja Ya kan? udah gak apa-apa segitu aja. Lanjut game. Boleh? Oke, Boleh, lanjut game apa Dari lagi? ini, muter. Boleh. Yang kayak barusan lagi nih. Iya, kayak barusan lagi. Berarti dari Cimet ya. Dari sini. Oh, muter. oke. Perempuan Perempuan itu Perempuan itu kemana? Perempuan itu kemana cantik? Perempuan itu kemana cantik dan Perempuan itu kemana cantik dan heboh. Perempuan itu cantik dan kemana? Salah. salah lagi. Salah lagi. Ya salah lagi Salah. terus. Salah lagi teman-teman 2 kali kena Ya, punishment. Kayaknya narsum kita nervous di dekat Nervous Cimet ya. banget. Aduh. Aduh. Kamu Salty. Cimet, kamu jangan pulang dari sini cinlok ya. Terbang. Ya, Aduh. langsung aja kali ya kita punishment yang kedua Yang nih. kedua. Iya, punishment. apa lagi ya? Lagu apa ya? Aku jadi lupa kalau misalkan kayak gini. Lagu tertekan. yang ini aja yang lagi. apa contohin Lagu dong? Jipa, tau gak Jipa? Yang mana? Yang nadanya rendah Ya udah aja. penjaga hati aja. Yang mana tuh? Karena bersamamu semua Oh, terasa. tapi bareng-bareng boleh nggak? Aku berasa kamcong, ay. Bareng-bareng. Coba. Tuh. 1, 2, 3. Karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku tak hancur sirna. Ini ya dalam banget gitu, ini kayak bau-bau cilok. Ay. Waduh, Duh, jangan sampai deh. waduh. Oke, kita cukup kali ya main game. Saya gimana nih, udah relax ya, udah cair lah. Gak kerasa ya ternyata kita udah di penghujung acara. Iya ya udah. Berapa menit ya kita ngobrol udah dari pagi sampai malam. Enggak juga dong. Kejauhan. Agak jauh ya. Bola. Ternyata apa ya? Apa sih namanya? Tema kali ini tuh sangat Menyentuh ya. menginspirasi, menyentuh sekali. Menyentuh, terus menginspirasi, Iya, betul. bisa bikin motivasi. Yang sangat kalau teman-teman mendengarkan dengan hati pasti tersentuh. Keren banget sih ini narsum Keren. kita ya. Nah teman-teman, sahabat on cam, jangan lupa untuk pantengin sosial media kita yang ada di bawah ini. Tara. Dan aku Iva. Aku Ahmad. Aku Ananda. Dan kami mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk pantengin episode CDL selanjutnya. On cam, unleash your skill.